Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Sitompul. Di sini saya akan menjelaskan sebuah fenomena global yang terjadi pada pertengahan Februari 2021, yaitu kudeta Myanmar. Kudeta Myanmar merupakan sebuah peristiwa ataupun aksi yang dilakukan oleh para militer Myanmar untuk merebut ataupun mengambil kekuasaan negara Myanmar secara paksa dari pemimpin Myanmar itu sendiri, yaitu Aung San Suu Kyi, di mana mereka menangkap Aung San Suu Kyi dan menyembunyikannya sehingga tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan dari pemimpin negara Myanmar ini. Latar belakang terjadinya kudeta Myanmar ini sendiri adalah mereka menganggap dan menemukan bukti-bukti bahwasannya Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan pada pemilihan presiden pada November 2020 silam. Pada saat terjadinya kudeta Myanmar ini tidak ada satupun akses dari masyarakat yang dapat digunakan, termasuk akses internet dan akses penerbangan, sehingga pada saat terjadi kudeta ini tidak ada satupun penduduk dari negara Myanmar yang dapat melarikan diri dari negara tersebut. Kudeta Myanmar ini akan dilaksanakan oleh militer Myanmar selama 1 tahun lamanya. Setelah dalam jangka 1 tahun mereka telah menyelesaikan kudetanya, maka kekuasaan Myanmar ini akan dikembalikan kepada pemimpin Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi. Aksi dari kudeta militer Myanmar ini menuai kritikan dan respon dari berbagai negara-negara ASEAN. Salah satunya itu Brunei Darussalam yang merupakan ketua ASEAN. Mereka mengatakan bahwasannya mereka itu sedang berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya tentang dukungan mereka untuk pernyataan terkait nilai-nilai ASEAN. Kemudian, negara Indonesia menyampaikan bahwa keterangan tertulis yang meminta agar pihak-pihak yang bersengketa secara politik menuntaskan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia juga meminta pihak terkait menegakkan prinsip-prinsip ASEAN yang telah disepakati bersama. Indonesia juga menghimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, di antaranya yaitu komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Sedangkan Malaysia akan membantu proses mewujudkan perdamaian dan stabilitas, sesuatu yang sangat penting bagi kawasan ini. Malaysia menegaskan dukungan kuat terhadap transisi demokrasi. Respon selanjutnya dari negara-negara ASEAN yaitu dari Thailand dan Kamboja. Dari Thailand, Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan bahwasannya itu urusan internal mereka. Sedangkan Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri manapun, baik dalam kerangka ASEAN atau negara lainnya. Demikian pernyataan dari pemimpin Kamboja. Artinya Kamboja dan Thailand menegaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah bagian dari dinamika domestik, sehingga dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan, mereka meminta agar tidak ada negara yang ikut campur terhadap peristiwa kudeta Myanmar ini. Aksi dari kudeta militer Myanmar ini sudah memakan korban hampir 200 korban jiwa, di mana pada sekarang ini, tepatnya pada bulan April 2021, kudeta militer Myanmar ini telah menggunakan senapan granat untuk mencegah demonstrasi dari para masyarakat, di mana militer Myanmar ini sudah membunuh 80 demonstran. Jenazah korban kudeta ini, apabila kelompok keluarganya ingin mengambil jenazah tersebut, maka warga Myanmar itu dipaksa untuk membayar $85 ataupun setara dengan 1,2 juta rupiah ketika ia akan mengambil keluarganya yang sudah menjadi korban jiwa pada peristiwa kudeta ini. Selanjutnya yaitu dilansir dari Indozone ID, warga Myanmar itu membalas dendam atas kebrutalan polisi dan militer dalam menangani aksi demonstrasi menentang kudeta militer. Warga Myanmar itu ogah menguburkan jenazah polisi. Layanan pemakaman tolak kuburkan jenazah Kapten Polisi Kyaw Naing O. Karena warga terus menolak, akhirnya jenazah polisi tersebut dikuburkan sendiri oleh pihak kepolisian dengan pengawalan. Aksi dari kudeta Myanmar ini telah memakan korban jiwa lebih dari 700 orang tewas, di mana PBB takut Myanmar rusuh seperti yang terjadi di Suriah. Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB khawatir situasi di Myanmar akan menyerupai Suriah yang penuh kejahatan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Untuk mencegah hal itu terjadi, lembaga internasional ini mendesak negara-negara untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Para militer dalang di balik kerusuhan Myanmar juga dikecam dan diminta agar menyudahi tindakan regresi kepada para demonstran. Seolah tidak mau kalah, aparat kemudian membalas dengan serangan udara yang dilaporkan membunuh ribuan warga yang mengungsi. PBB khawatir tindakan balas-membalas serangan ini menjadi awal dari perang sipil seperti yang terjadi di Suriah. Aksi dari militer Myanmar ini pula, selain menembaki warga, mereka juga lalu jarah uang di kotak amal masjid. Militer Myanmar sekarang tidak hanya membunuh warga sipil, tapi juga menjarah kotak amal masjid di kota Myitkyina, wilayah Mandalay. Aksi brutal mereka ini pun membuat warga menjadi ketakutan.
Pasukan keamanan Myanmar menangkap Woi Moi Naing, salah satu pemimpin utama kampanye anti-kudeta militer pada hari Kamis. Lelaki Muslim berusia 25 tahun itu ditangkap setelah junta menabraknya dengan mobil ketika sedang memimpin unjuk rasa dengan iring-iringan menggunakan sepeda motor. Moi Naing memimpin demonstrasi di pusat kota Moniwa, sekitar 700 km di utara kota Yangon. Video yang diunggah di media sosial memperlihatkan sebuah mobil yang melaju berbelok menghantam sekelompok pengendara motor. Akibat bentrokan yang meletus sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari 2021 ini, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan setidaknya sudah ada 715 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang yang ditangkap pada saat kudeta militer ini. Dilansir dari Indozone.id, menjelaskan bahwasannya otak kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing telah tiba di Indonesia. Jenderal Min Aung Hlaing telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengikuti pertemuan pemimpin negara ASEAN. Salah satu yang dibahas adalah mengenai konflik yang terjadi di Myanmar. Dilansir dari Indozone.id juga, pada Sabtu 24 bulan 4 saat ASEAN Leaders Meeting ataupun ILM, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus diberhentikan dan demokrasi di negara tersebut juga harus segera dikembalikan. Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. ILM sendiri dihadiri oleh 10 orang pemimpin dan perwakilan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Ketua ASEAN saat ini yang juga Kepala Negara Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jook Hai. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta ini membuahkan hasil, di mana Presiden Jokowi menegaskan bahwasannya kekerasan yang terjadi di Myanmar harus segera dihentikan dan demokrasi dikembalikan. Presiden Jokowi menyebutkan ada 3 hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar. Dalam pertemuan ini, saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar, ungkap Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. Permintaan komitmen yang kedua itu adalah proses dialog yang inklusif harus dimulai. Tatanan politik harus segera dilepaskan, kata Jokowi. Presiden Jokowi memandang perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan pihak di Myanmar. Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasikan Sekjen ASEAN bersama AHA Center, ungkap Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden Jokowi berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi. Konferensi tingkat tinggi ASEAN membahas krisis Myanmar sudah digelar di Jakarta. Hasil konsensus menyepakati Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing harus menghentikan kekerasan akibat kudeta tersebut. Konferensi tingkat tinggi ASEAN 2021 merupakan forum antara kepala negara pertama yang mengundang pucuk unta militer Myanmar, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing. Selepas merebut kekuasaan, dia sekaligus dikecam oleh pihak internasional. Keanggotaan Myanmar ASEAN bisa saja dicabut. Implikasinya perdagangan Myanmar bisa terpuruk, namun ASEAN juga yang akan terkena batunya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa konferensi tingkat tinggi ASEAN 24 April 2021 ini digelar? Karena Ketua ASEAN sepakat menggelar konferensi tingkat tinggi untuk membahas krisis Myanmar. Berikut beberapa alasan mengapa konferensi tingkat tinggi ini dilaksanakan di Indonesia. Pertama, pada November 2020, pemilu Myanmar digelar dan dimenangkan oleh Partai Nasional Liju Demokrasi atau NLD. Angkatan bersenjata Myanmar menganggap kemenangan NLD sebagai sebuah kecurangan. Kemudian pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta. Tokoh NLD sekaligus penasihat negara, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint ditangkap saat dini hari. Militer Myanmar umumkan keadaan darurat pemerintahan diambil alih selama 1 tahun. Kepemimpinan militer diambil alih oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Rakyat bergejolak dan demonstrasi pecah, berbulan-bulan lebih dari 700 warga sipil tewas. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2021, Presiden Jokowi mengusulkan adanya pertemuan dengan ASEAN untuk menghentikan kekerasan Myanmar. Ketua ASEAN Brunei Darussalam sepakat mengundang para pemimpin negara ASEAN dalam event konferensi tingkat tinggi tersebut. Pada akhirnya, konferensi tingkat tinggi sepakat digelar di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 24 April 2021. Indonesia mendesak agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi Myanmar, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas negara. Presiden Joko Widodo. Sekian dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai fenomena global mengenai kudeta Myanmar yang terjadi di Myanmar.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.